Pernah nggak nih ya telinga kemasukan air? Ya terus telinganya jadi budak ya, ataupun sampai bunyi kalau berjalan deng-deng ya, ataupun ketika kepala dipukul-pukul bunyi seperti gendang. Nah, saya dulu takut sekali ya kalau seandainya telinga kemasukan air. Saya masih kecil dulu ya, kayak kira kalau kemasukan air bunyi deng-deng-deng ya itu gendang telinganya mau pecah. Jadi sampai saya itu takut sama air. Nah, gimana nih ya langkah yang biasa teman sehat lakukan ya untuk menghilangkan telinga yang kemasukan air? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat kita misalkan berenang ya ataupun mandi ya nggak sengaja, kadang telinga ini kemasukan air. Nah, kalau telinga kemasukan air, telinga ini seperti tersumbat, ya pendengaran seperti terpendam. Ya kondisi ini sebenarnya itu kondisi yang tidak begitu berbahaya, ya ataupun tidak berbahaya. Ya tetapi ini bikin nggak nyaman. Nah, tapi kalau dibiarkan lama-lama, ya ini beresiko ya telinga mengalami infeksi. Nah, jadi ya kalau seandainya telinga kemasukan air, ya jadi pastikan ya setelah selesai berenang, selesai mandi, ataupun yang berhubungan dengan air, airnya itu udah keluar. Ya jangan sampai dibiarkan. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman sehat lakukan untuk mengatasi telinga kemasukan air. Yang pertama, teteskan dengan air. Nah, mungkin cara ini cara yang umum digunakan ya ketika kemasukan air, ya mungkin ambil air lagi terus diteteskan ke telinganya ya yang kemasukan air. Nah, gimana dengan teman di rumah? Pernah melakukan hal ini? Ya, jadi memang sebaiknya kalau menteteskan air, ya ini air hangat saja ya, bukan air panas. Nah, kalau seandainya menteteskan telinga dengan air, ya habis itu baru ya diposisikan di bersebelahan ataupun berlawanan. Nah, diamkan kira-kira 3 detik, ya miringkan kepala ke sisi yang berlawanan tadi. Ya tunggu sampai ya beberapa saat ya dengan posisi tersebut sampai keluar airnya. Udah, kalau nggak ada air hangat gimana nih? Kalau nggak ada air hangat ya nggak apa-apa ya, pakai air yang ada aja lah, kemasukan ya kemudian dimiringkan. Yang kedua, goyangkan telinga. Nah, jadi agar air cepat keluar, ya coba miringkan kepala ke sisi yang kemasukan air. Kalau ke kanan ya ke kanan, ya kalau kiri ke kiri. Nah, ini sambil menggoyang-goyangkan kepala, ya supaya air tadi cepat keluar. Yang ketiga, hisap air dengan telapak tangan. Nah, gimana nih ya kok bisa telapak tangan menghisap air? Ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi, untuk mengeluarkan air, ya kita memang miringkan ke posisi telinga yang kemasukan air. Nah, selanjutnya yaitu telapak tangan kita, yaitu seperti menutup telinga. Nah, kemudian ya kepala kita itu kayak bersandar ya, bersandar ke telapak tangan. Nah, kemudian digosokkan telapak tangan tadi pada telinga dengan gerakan ya naik turun agar permukaan terasa lebih datar. Nah, tekanan telinga tadi itu membuat air tadi keluar. Ya, jadi seperti terhisap ya dengan telapak tangan. Nah, jadi ini yang diharapkan ketika air terjebak di dalam itu bisa keluar karena ada gerakan naik turun seperti menghisap. Nah, yang keempat, gerakkan rahang dan mulut. Nah, ini paling gampang juga ya. Jadi kalau seandainya ada telinga kita kemasukan air, baik kanan ataupun kiri, ya ini seperti kita mengunyah dan menguap ya. Nah, ini akan membantu melegakan saluran yang tersumbat tadi. Ya, ini biasanya cara yang paling efektif ya, yang bagi saya tapi ya. Karena ini mudah sekali. Tapi kalau nggak bisa ya bisa coba cara-cara yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini cuman kita seperti mengunyah dan mangap-mangap saja ya. Nanti bisa air tadi bisa keluar sendiri. Yang kelima, pakai pengering rambut. Nah, jadi hair dryer ataupun pengering rambut ya ini bisa digunakan untuk menghilangkan air di dalam telinga. Tapi jangan yang kecepatan maksimal ya. Nah, ini dengan suhu yang rendah dan juga dengan kecepatan yang rendah. Ini biasanya dijarakkan 30 cm ya untuk mengeringkan telinga tadi. Ya, tapi jangan sampai juga ya digunakan secara berlebihan. Nah, ini bisa digunakan ya sambil menggoyang-goyangkan ya kuping telinga. Ya, ini udara panas tadi ditiupkan pada telinga, ini akan membantu ya agar air tadi menguap ya lebih cepat. Yang keenam, ini biarkan selama semalaman. Nah, jadi memang kebanyakan kasus air masuk telinga ini yaitu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi kalau seandainya mau tidur malam hari, ya miringkan saja tubuh ke sisi bagian yang bermasalah, ke kanan ya, ke kanan, ke kiri ya. Ketika nanti tidur ya itu air akan mengalir sendiri ya. Itu paling basah bantalnya, tempat tidurnya ya. Nah, jadi itu cara-cara yang bisa teman sehat lakukan ya untuk mengeluarkan
air di telinga. Tapi kalau ada tambahan ataupun tips lain, ya bisa tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat telinga kemasukan air. Ya, jangan sampai salah. Saat air ya menyumbat telinga, jadi yang perlu diingat itu jangan panik ya, jangan panik, jangan tegang, jangan gerasa gusuk. Itu nanti kita nggak berpikir logis. Nah, kemudian ada yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama itu menggunakan cotton bud. Ini banyak ya orang yang kemasukan air gunakan cotton bud. Akhirnya apa? Cotton budnya dorong kotoran. Ya, telinga tadi udah kemasukan air, kotoran terdorong ke dalam. Ya, ini beresiko ya. Tambah terperangkap, gendang telinga resiko tertusuk. Ya, jadi gendang telinganya robek ataupun terluka, bahkan bisa pecah. Ya, akhirnya malah pendengaran terganggu. Nah, yang kedua ini menggorek telinga dengan jari. Ya, ini dikorek-korek dengan jari ya. Nah, kuku yang panjang ini bisa membuat luka ya di saluran telinga, ya bahkan nanti bisa resiko infeksi. Nah, yang ketiga menggunakan tetes telinga hidrogen peroksida. Nah, biasanya kan ini digunakan untuk melunakkan kotoran telinga ya, yang keras biar lunak. Tapi kalau kemasukan air nggak boleh ya menggunakan hal ini. Ini bahayanya apa? Ya, ini nanti malah membuat kotoran tadi menyumbat ataupun terjebak di dalam telinga. Apa bahayanya nih yang bisa ditimbulkan kalau telinga kemasukan air? Nah, jadi memang kalau kemasukan air ini kan nggak apa-apa ya, nggak berbahaya. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, resiko mengalami infeksi telinga ya ataupun otitis eksterna. Ya, jadi ini kalau seandainya mengalami otitis eksterna, ya ini telinganya bisa nyeri ya. Kemudian saat ada tekanan pada anak telinga ini kecil ini, tragus ini, ya ini bisa juga nyeri, akhirnya liang telinganya, gatal di dalam telinga, ya terdapat cairan yang keluar dari telinga, kemerahan, bahkan bengkak telinganya, dan bisa sampai demam. Ya, jadi jangan sampai ya air tadi dibiarkan terlalu lama. Kalau seandainya pas malam ya tinggal tidur, paginya nggak hilang ya mencari pertolongan. Intinya jangan dibiarkan terlalu lama. Oke, kalau seandainya suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, di like, di share, ya bagikan sebanyak-banyaknya. Mau bahas apa lagi silahkan komen saja di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.